Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ruth Stefani Putri Singgi dengan NIM 23105063. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lembar aktivitas mahasiswa saya yang pertama. Nah, di mana pokok pembahasan yang ada yaitu yang pertama komponen modul, yang kedua teori yang mendasari, dan yang ketiga analisis kebutuhan komponen modul untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Nah, di mana modul yang saya ambil yaitu dari modul kelas 3 semester 2 dengan nama penyusun H. Aris Armianto, SPD MPD, di mana topik modul ini yaitu Denah Rumahku. Di sini sudah saya sertakan link dari sumber modul. Sebelum kita masuk ke dalam poin-poin pembahasan, mari kita lihat cuplikan dari modul yang saya ambil. Baiklah, mari kita masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu komponen modul. Seperti yang sudah kita lihat dalam modul tadi, di mana komponen-komponen modulnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, informasi umum yang mencakup identitas penulis, yang di dalamnya terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, jenjang sekolah, tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas dan semester, topik, dan alokasi waktu. Lalu yang B, profil pelajar Pancasila. C, peserta didik, yang dimaksud adalah target peserta didik, karakteristik peserta didik, dan jumlah peserta didik. Yang D, yaitu model pembelajaran, mencakup model pembelajaran, pendekatan, metode pembelajaran. E, sarana dan prasarana, yang mencakup media, sumber belajar, alat dan bahan, dan yang terakhir dalam poin yang pertama yaitu kompetensi prasyarat. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua dalam komponen modul yaitu komponen inti, di mana komponen inti terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, capaian pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga indikator pencapaian, yang keempat konten esensial, yang kelima pemahaman bermakna, yang keenam pertanyaan pemantik, yang ketujuh asesmen, yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran, dan yang kesembilan yaitu refleksi guru dan peserta didik. Nah, untuk poin yang ketiga dalam komponen modul ini ialah lampiran. Ia mencakup pengayaan dan remedial, bahan bacaan guru dan peserta didik, lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian, glosarium, dan daftar pustaka. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu teori apa saja yang mendasari dalam modul yang tadi saya pilih. Yang pertama, ada teori konstruksivisme, di mana dalam modul ini mengajak peserta didik membangun pengetahuannya sendiri, melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.
Lalu yang kedua yaitu teori pembelajaran bermakna, di mana dalam modul ini menekankan pada pemahaman konsep dan pengaplikasian dalam kehidupan nyata. Dan teori yang terakhir yaitu mode pembelajaran berbasis inquiry, di mana dalam modul ini ia menggunakan pendekatan inquiry, di mana peserta didik diajar untuk menemukan pengetahuan melalui proses bertanya, mengamati, menyelidiki, dan mengomunikasikan hasil. Nah, kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu analisis kebutuhan komponen modul untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Yang pertama yaitu kognitif, di mana dalam modul ini melibatkan pengetahuan, pemahaman, penerapan, menganalisis, bahkan evaluasi siswa. Modul ini mengajak siswa belajar mengetahui apa itu denah dan simbol-simbolnya, memahami bagaimana membaca denah, dan menghubungkannya dengan rumah sungguhan. Menerapkan pengetahuan ini untuk membuat denah sendiri, menganalisis informasi dalam denah, dan mengevaluasi denah yang sudah dibuat. Nah, lalu yang kedua yaitu komponen modul afektif, di mana dalam modul ini melibatkan sikap, nilai, minat, dan apresiasi dengan mendorong siswa untuk tertarik dan menghargai pentingnya denah. Mereka belajar sikap, teliti, dan kreatif dalam membuat denah, serta mengapresiasi bagaimana denah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, komponen modul yang ketiga yaitu psikomotorik, di mana modul ini melibatkan keterampilan motorik kasar maupun halus, keterampilan mengkoordinasi, dan juga keterampilan gerak. Membuat siswa belajar untuk keterampilan mengukur ruangan, menggambar, mewarnai, dan menggunakan alat tulis dengan rapi saat membuat denah. Mereka juga berlatih koordinasi mata dan tangan. Sekian hasil presentasi dari lembar aktivitas mahasiswa yang pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.